Mari, silakan, silakan duduk. Gimana? Duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah enggak? Ya udah. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau konseling, Bu. Oke, sebelumnya bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Rara. Ya, Saya sekarang mahasiswa. mahasiswa. Usianya berapa? Usia 18 tahun. 18 tahun. Jadi mau konseling ya, datang ke sini. Sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Saya jelaskan dulu ya. Jadi konseling adalah salah satu proses antara konselor dengan konseli guna untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika Mbak Rara datang ke sini itu berarti kan Mbak Rara itu mempunyai masalah dan ingin diselesaikan gitu kan. Nah, dalam konseling itu ada beberapa asas. Yang paling penting itu adalah asas kerahasiaan. Jadi Mbak Rara itu nggak perlu khawatir kalau semisal masalah ini tuh bakal menyebar kemana-mana. Ini tuh hanya antara saya dengan Mbak Rara aja. Terus kemudian juga ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu Mbak Rara kalau bisa selama proses konseling itu benar-benar menceritakan masalahnya, jangan ada yang ditutupin. Karena kalau ada yang ditutupin berarti masalah itu kurang efektif untuk diselesaikan. Seperti itu. Sudah mengerti? Oke. Baik, bisa diceritakan masalahnya itu seperti apa? Jadi gini, ini kan awal-awal aku masuk kuliah ya, Bu. Terus aku tuh milih ini tuh karena pertama aku emang awam banget sih sama prodi aku sendiri. Tapi kan aku pengen mempelajari ini gitu loh, maksudnya mempelajari bidang ini. Tapi aku tuh ngalami kesulitan banget di bidang ini tuh. Dan yaudah aku terus terang aja ya, soalnya aku tuh ambil prodi PAI. Lah di PAI itu kan otomatis keagamaan itu kan harus ada yang ngebimbing gitu loh. Lah aku tuh udah ketinggalan jauh gitu loh dari teman-teman. Sementara teman-teman itu kan kayak udah yang ada yang dari Eman, ada yang dari Pondok, dan mereka itu udah maksudnya udah sebelumnya itu udah tahu gitu loh basicnya matkul-matkulnya itu udah tahu basicnya. Lah sementara aku itu kan dari sekolah umum, jadinya ya bener-bener nggak ngerti sama sekali matkulnya. Lah kalau misalnya saya pelajarin sendiri itu saya juga kadang nggak nyambung gitu loh sama matkulnya. Ya gitu, terus jadinya ya stres sendiri. Oke, jadi Mbak Rara stres karena kurang bisa memahami matkul yang ada di jurusan Mbak Rara. Itu karena memang Mbak Rara nggak ada basic di situ atau karena memang Mbak Rara kurang ingin tahu mengenai di ruang lingkup kayak matkulnya Mbak Rara itu? Kurang basic sih sebenarnya, karena kan biasanya kalau di kuliah itu kan kita mulai dari satu ya. Lah menurutku di situ tuh bukan mulai dari satu lagi gitu loh, tapi udah mungkin 10. Soalnya tuh aku merasa emang aku awam sih, tapi di situ tuh aku bener-bener ngerasa kayak asing banget sama semua matkul itu. Oke, jadi Mbak Rara masuk di jurusan PAI itu terpaksa atau karena pilihan sendiri? Pilihan sendiri. Dari sebelumnya dari guru-guru BK di SMA itu ada nggak rekomendasi harusnya Mbak Rara itu masuk ke jurusan apa kayak gitu? eh Enggak sih, cuma guru-guru itu ya nyaraninnya kan karena aku dari IPS ya, kalau bisa yang umum-umum aja. Karena menurut aku PAI kan juga maksudnya prodi keagamaan itu kan juga umum gitu loh, daripada yang menjurus kayak bahasa Arab atau eh, hukum Islam kayak gitu kan. Oke, apa sih kesulitan yang menurut Mbak Rara kesulitan dari kuliah itu yang paling sulit? Kalau yang paling sulit itu biasanya yang matkul Al-Qur'an ya. Itu ada matkul Al-Qur'an kan. Lah di situ itu bahasanya itu udah nggak pernah aku kenal gitu. Maksudnya aku asing banget sama bahasa-bahasa yang kayak gitu. Terus istilah-istilah, terus
biasanya kan itu dihubungkan sama apa ya, kayak kaidah-kaidah di bahasa bahasa Arab gitu loh. Lah itu bahasa Arab kan belum sebelumnya kan aku nggak pernah melajarin sama sekali gitu loh, dan itu benar-benar susah banget. Oke, kalau kalau menurut Mbak Rara susah, kalau menurut teman-teman Mbak Rara sendiri, mungkin Mbak Rara pernah komunikasi, mengalami kesusahan, terus temannya memberikan solusi seperti ini, pernah seperti itu? Udah pernah sih, maksudnya kan gini ya, eh, di PAI itu hampir 98% itu mereka tuh dari pondok gitu loh, alumni pondok atau masih mondok juga. Terus sekolahnya juga maksudnya dari kecil mereka tuh sekolah di keagamaan kayak ya MI, terus ke MTS MA gitu kan. Jadi ya mereka tuh paham gitu loh. Terus waktu aku minta buat sharing-sharing sama mereka, tapi mereka tuh alasan apa ya, aku nggak tahu sih itu cuma alasan atau emang beneran gitu loh, tapi mereka tuh nggak mau gitu loh, kayak entah nggak ada waktu lah, terus katanya repot lah kayak gitu. Oke, jadi Mbak Rara kesusahan untuk eh, mempelajari kuliahnya Mbak Rara karena belum ada basic di situ. Tapi Mbak Rara optimis nggak dalam mempelajari hal-hal yang menurut Mbak Rara itu kesusahan? Iya sih, sama ini aku maksudnya kan ini kan aku emang bener-bener aku milih sendiri gitu loh, dan aku tuh mau bisa gitu loh, maksudnya aku juga pengen kan, karena setiap eh, kayak di apa ya, semakin bertambahnya umur kan kita juga pengen jadi yang lebih baik gitu loh. Aku juga pengen hijrah kayak, ya bukan kayak teman-teman, maksudnya bukan ikut-ikut sih, cuma udah kesadaran dari dalam diri sendiri gitu loh, aku tuh pengen lebih baik gitu loh, sambil melajari ilmu agama terus ambil PAI juga. Maksudku kan dari awal emang kayak gitu loh, tapi sampai sini aku tuh bener-bener ngalamin kesulitan. Oke, sudah pernah diceritakan ke dosen wali kesulitannya, atau mungkin dosen matkul, kan biasanya dosen matkul itu memberi jeda untuk bertanya gitu. Mungkin kalau misalnya Mbak Rara itu kurang mengerti kan bisa bertanya. Sudah dilakukan? Udah sih, waktu itu kan aku nanya, maksudnya kayak saya nggak ngerti pak kalau yang ini, mohon dijelaskan lagi. Tapi teman-teman itu kayak gimana ya, teman-teman kan udah tahu gitu loh, maksudnya kayak udah ngerti gitu loh, tapi aku nggak ngerti kan. Jadi kayak misal satu kelas nih aku doang yang nggak ngerti misal, ya udah kayak teman-teman itu kayak gini, masa sih gitu aja nggak ngerti lah, terus selama ini dia ngapain kayak gitu. Maksudnya kayak ada desas-desus kayak gitu lah, maksudnya apa sih, kayak diomongin gitu lah aku tuh di belakang itu. Oh, jadi seperti itu. Terus kalau stresnya itu, lebih stresnya itu karena apa? Ya karena nggak bisa ngejalan matkulnya itu tadi. Yang jadi masalah itu nggak bisa mengejar matkulnya itu. Iya. Terus kalau menurut Mbak Rara, hal yang ingin Mbak Rara lakukan itu seperti apa agar bisa mengejar eh, yang tidak bisa dilakukan Mbak Rara itu? Pengennya sih aku kan belajar secara intensif ya, terus ada yang bimbing juga gitu sih pengennya. Keinginan Mbak Rara itu pengen ada yang bimbing gitu kan. Sudah pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan orang yang menurut Mbak Rara itu tingkatan pendidikannya lebih bagus daripada Mbak Rara seperti itu? Lah itu maksudnya di situ aku tuh nggak punya kenalan, terus aku juga udah coba tanya ke teman-teman, kalaupun kayak mereka kan nggak bisa ngajarin aku, paling nggak itu punya kenalan atau apa gitu yang bisa ngajarin aku gitu loh. Kalau misalnya mereka bilang aku masih terlalu awam nih misal, padahal juga enggak sih menurutku. Terus aku ya ngomong kan, ya udah kalau gitu kamu pasti punya kenalan dong, di pesantren itu kan banyak, di pondok itu kan banyak orang. Terus waduh aku kurang paham, dia malah bilang gitu. Jadi temannya itu menurut Mbak Rara itu kurang suportif terhadap Mbak Rara gitu. Itu juga bikin aku agak down juga ya. Teman-temanku tuh nggak ya gitu, nggak kayak nggak mendukung gitu loh apa yang aku pengen. Meskipun aku bilang ya udah nggak apa-apa, kita ada, maksudnya ada transaksi lah di situ, nanti kalau kamu ngajarin saya bayar kayak gitu, tapi tetep mereka nggak mau. Sudah pernah ditanyakan ke temannya Mbak Rara kenapa alasannya, selain dari dia kurang ngerti gitu kan, mungkin bisa ada rekomendasi guru gitu.
iya udah, tapi bilangnya dia kalau rekomendasi buat mungkin kakak kelasmu atau kakak pondokmu gitu, dia bilang aku kurang tahu kalau yang itu, mungkin dia juga pasti repot karena alasannya dia pengurus di pondok. Kalau temen sendiri ya gitu tadi, nggak ada waktu, terus ya kayak gitulah. Sudah pernah mencoba cari di tempat yang lain, misal guru agama atau guru ngaji seperti itu? Kebetulan aku punya pengalaman buruk sih di TPI, makanya aku nggak pernah deket sama guru ngaji di TPI. TPI aku kayak ada jaga jarak aja sih sama mereka, soalnya ngelihat aku kayak gini tuh ya udah kayak oh nakal ini, nggak benar kayak gitu mungkin. Oke, jadi sebelum Mbak Rara berbicara tapi sudah di judgement Iya. terlebih dahulu gitu. Iya. Oke, jadi keinginan Mbak Rara agar hal ini segera terselesaikan itu seperti apa? Ya pengenku ya itu tadi, aku bisa belajar intensif, aku bisa ngejar matkulnya, ada yang bimbing juga, jadi maksudnya itu sama-sama enak gitu loh. Eh, sudah pernah coba cari di internet? Kan biasanya di internet itu ada kayak platform khusus untuk guru-guru mengajar gitu. Atau mungkin Mbak Rara cari di sosial media, cari-cari tentang guru agama, kan banyak. Kebetulan belum sih, soalnya kan menurut aku biasanya yang banyak itu yang kursus matematika, bahasa gitu kan. Biasanya sih ya mungkin coba bisa Mbak Rara cari kan ya. Karena mungkin Mbak Rara kesusahan kalau mencari lewat teman kan seperti itu. Tapi kalau misal dari lingkungan Mbak Rara sendiri menurut Mbak Rara nggak ada sama sekali gitu? Nggak ada sih, iya nggak ada. Rata-rata itu kalau di lingkungan saya tuh matematika, iya matematika. Yang ilmu-ilmu umum Iya. gitu ya, nggak ada yang ilmu agama. Matematika sama olahraga sih. Kebanyakan memang mempelajari agama itu agak agak kayak sulit gitu kan ya. Oke. Bisa saya perjelaskan permasalahannya. Jadi Mbak Rara itu kesulitan karena kurang ada basic, kesulitan menghadapi dunia perkuliahan itu karena tidak ada basic sama sekali di jurusan. Terus kemudian Mbak Rara sudah mencoba untuk bertanya ke teman, tapi teman Mbak Rara itu merasa bahwa mereka sibuk seperti itu. Menurutku sih ya nggak sibuk-sibuk banget sih, masa sih sibuk kayak gitu, maksudnya kan belajar itu kan bisa, maksudnya 15 menit aja cukup kali ya, meskipun tapi istiqomah, maksudnya rutin lah paling nggak itu. Tapi masa nggak punya waktu buat aku, yang bilang aja kalau emang nggak mau ngajarin aku. Ini negatif thinkingku loh ya kayak gitu. Mbak Rara udah pernah ada permasalahan dengan teman gitu lah? Enggak sih, cuma aku tuh kadang sebel sendiri gitu loh sama teman-teman yang nggak bisa support aku, padahal aku tuh pengen gitu loh belajar gitu, pengen ngejar matkul gitu. Soalnya gimana ya, aku kan juga pengen gitu loh, maksudnya kayak teman-teman bisa kalau ditanya dosen bisa jawab kayak gitu. Oke, jadi inti dari permasalahan ini Mbak Rara itu ingin menyelesaikan masalahnya tentang kurang basicnya Mbak Rara yang ada di jurusan. Terus kemudian Mbak Rara kesulitan juga untuk menemukan seseorang yang bisa mengajari Mbak Rara seperti itu. Terus hal yang bisa Mbak Rara lakukan sekarang itu apa? Ya belajar sendiri, lihat di YouTube, terus baca-baca artikel jurnal ilmiah. Tapi kadang pun aku baca itu juga masih nggak ngerti gitu loh, maksudnya ini apa. Terus kan dibahas di matkul bahasa Arab itu juga itu ada kayak baca kitabnya gitu kan, itu kan pakai kitab. Dah itu bener-bener, jangankan baca kitabnya ya, dosennya ngomong pun aku tuh nggak ngerti sama sekali Bu, ya Allah. Kalau dosennya nggak ngomong terus Mbak Rara nggak ngerti, itu biasanya yang Mbak Rara lakukan itu seperti apa? Ya diem aja, terus kalau dosennya udah keluar aku nanya gitu ke teman aku, tadi jelasin apa sih kayak gitu. Temannya nggak ada yang jawab. Ya ya dijelasin dikit-dikit, aku juga maksudnya masa sih cuma 1 jam itu ngomongnya gitu doang kayak gitu. Misal misal beliau bahas tentang ngurangin timbangan gitu ya, dia temanku itu cuma bilang oh itu tadi bahas
nggak boleh ngurangin timbangan gitu doang. Padahal nggak itu dijelaskan ngomongnya secara rinci, penjelasan rangkuman dari penjelasannya dosen itu seperti apa gitu. enggak sama sekali. Dan padahal mereka tuh juga kayak nyatet gitu. Mbak Rara nyatet nggak? Ya gimana bisa nyatet tuh, beliau ngomong aja aku nggak ngerti. Kan biasanya ada kayak kalau dosen jelaskan itu ada kata kunci, terus kalau misal dosen menggunakan PowerPoint kan PowerPointnya bisa dibagikan ke mahasiswanya. Beliau kan pakai kitab ya, jadi kita sama-sama pegang kitab, terus beliaunya baca, ngomongnya juga pakai bahasa Arab, aku juga nggak ngerti gitu loh. Oke, berarti hal yang paling dibutuhkan Mbak Rara sekarang itu apa? Bimbing sih. Bimbing lebih spesifiknya mengenai mata kuliahnya atau mengenai bahasa di dalam mata kuliah tersebut? Ya gimana ya bahasa juga iya, terus yang matkul lainnya juga iya gitu loh, karena emang bener-bener kesusahan banget. Apalagi yang dosen bahasa Arab tuh kayak punya kriteria kan, mahasiswanya tuh harus hafal minimal juz 30 gitu loh. Ya menurut aku sih ya it's okay aja sih, nggak apa-apa gitu loh. Aku perlahan-lahan lah, maksudnya nyoba gitu kan, itu juga baik juga kan buat aku mikirnya gitu. Tapi ya itu tadi, maksudnya aku tuh bener-bener nggak bisa ngejar matkul yang keagamaan kayak gitu. Berarti hal yang ingin Mbak Rara lakukan yaitu tadi mencari seorang pembimbing untuk membantu Mbak Rara dalam mengatasi permasalahan kurang mengertinya dalam mata kuliah seperti itu. Sudah bisa dibayangkan sama Mbak Rara akan kemana kalau seperti itu? Belum ada pandangan, karena ya itu tadi, maksudnya kan selama ini tuh yang ada itu cuma ya yang umum-umum kayak matematika, bahasa Inggris. Mbak Rara waktu SMA atau SMP kan ada guru agama, kenapa nggak mencoba mengontak guru agama itu? Udah lost contact sih sama guru-guru, karena gini ya, kalau di SMA itu kan biasanya cuma 2 jam doang, itu pun juga sering jam kosong. Maksudnya kita tuh nggak seakrab sama guru-guru kayak bahasa Inggris atau atau matematika atau bahasa Indonesia lah gitu. Oke. Hal yang akan Mbak Rara lakukan setelah ini tuh apa? Aku masih bingung sih, soalnya masih stres banget. Ya, yang ingin sekali dilakukan sekarang. Ya itu tadi, cari pembimbing. Cari pembimbing. Oke. Mbak Rara kan bisa menggunakan sosial media itu mencari pembimbing yang kriterianya mungkin cocok untuk Mbak Rara. Misal ada kan biasanya ada guru ngaji, bisa dikontak kayak gitu. Terus kemudian atau dulunya itu dia juga pernah mengambil jurusan agama, terus sekarang mungkin mengajar di salah satu sekolahan dan mungkin juga butuh biaya tambahan gitu kan juga bisa. Atau cutting yang sudah lulus coba Mbak Rara hubungi lagi, itu kan juga bisa gitu yang mengajari Mbak Rara, daripada nanti Mbak Rara kesusahan sendiri gitu kan, nggak ngerti terus akhirnya nilainya juga berpengaruh seperti itu. Karena akan lebih baik kalau Mbak Rara coba mencari bisa berkomunikasi dengan orang yang memang berada di bidang tersebut seperti itu. Oke, sudah ada pandangan? Udah. Bagaimana permasalahannya sudah selesai atau masih ada yang lain? Iya sih, aku pikir udah cukup ya, soalnya iya sih betul kata Budira, aku bisa ngubungin cutting ya, kenapa nggak kepikiran gitu loh sama aku juga kenal sih beberapa cutting gitu, barangkali mungkin mereka mau ngajarin aku. Dan iya sih, nanti aku juga bakalan coba ngomong ke orang tua, mungkin temennya ada yang guru agama juga. Oke, sudah? Oke. Kalau butuh sesuatu bisa datang lagi ke sini. Oke, terima kasih ya Budira. Iya, sama-sama.